Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 105 401 111 125, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tahap pembentukan kehidupan hewan dari sperma dan ovum sampai lahir. Yang pertama ada pengertian perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan adalah proses menghasilkan keturunan agar jenisnya tetap lestari. Salah satu cara perkembangbiakan adalah secara generatif, yaitu melalui pertemuan sperma dan ovum. Nah, perkembangbiakan generatif terjadi pada hewan jantan dan betina melalui proses perkawinan. Selanjutnya kita masuk ke slide 2. Nah, slide 2 ini ada pengertian sperma dan ovum. Nah, sperma itu adalah sel kelamin jantan, sedangkan ovum adalah sel kelamin betina atau sel telur. Kedua sel ini sangat penting dalam pembentukan individu baru. Kenapa? Karena sperma bergerak menuju ovum untuk melakukan pembuahan. Selanjutnya adalah proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, pembuahan ini terjadi ketika sperma bertemu dan menyatu dengan ovum. Nah, sperma ditambah ovum itu menghasilkan zigot. Hasil dari pembuahan ini disebut zigot. Nah, pembuahan itu biasanya terjadi di dalam tubuh induk betina. Selanjutnya kita masuk ke pembentukan zigot. Zigot adalah sel pertama hasil penyatuan antara sperma dan ovum. Nah, zigot ini kemudian membelah menjadi banyak sel. Pembelahan ini terjadi terus-menerus hingga terbentuklah yang namanya embrio. Selanjutnya kita masuk ke tahap embrio. Tapi pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu embrio. Embrio adalah calon makhluk hidup yang mulai membentuk bagian tubuh. Nah, adapun bagian tubuh yang mulai terbentuk yaitu kepala, mata, kaki, hingga organ tubuh. Nah, pada tahap embrio ini dia itu masih sangat kecil dan masih berkembang di dalam tubuh induknya. Selanjutnya kita masuk ke slide perkembangan janin. Nah, setelah tahap embrio, calon anak hewan ini berkembang menjadi janin. Nah, pada tahap ini tubuh juga semakin besar dan organ-organ tubuh mulai berfungsi. Bentuk tubuhnya juga semakin lengkap hingga siap untuk dilahirkan. Janin ini memperoleh makanan dan perlindungan dari induknya selama berada di dalam rahim. Setelah pertumbuhannya sempurna, janin akan lahir menjadi individu baru. Setelah itu, proses kelahiran. Setelah berkembang sempurna, anak hewan dilahirkan oleh induknya. Adapun contoh hewan yang melahirkan yaitu kucing, sapi, kambing, dan anjing. Setelah lahir, anak hewan mulai hidup mandiri tetapi masih membutuhkan induknya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan janin itu yang pertama karena nutrisi induk, yang kedua kesehatan induk, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat umur induk. Tapi jika kondisi induk baik, maka perkembangan induk juga baik. Jadi kesimpulannya itu perkembangan induk ini tergantung dari kondisi induk. Jika induk baik, maka perkembangan janin juga akan baik. Kesimpulan dari materi saya yaitu pembentukan kehidupan hewan dimulai dari pertemuan antara sperma dan ovum yang bisa menghasilkan zigot. Nah, zigot ini berkembang menjadi embrio, lalu menjadi janin hingga akhirnya lahir menjadi individu baru. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.